Dari beragam tipe kepemimpinan tadi, model-model kepemimpinan tadi, itu tentu ada yang pas atau tidak pas dalam satu komunitas. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang desa atau perdesaan. Masyarakat desa kan umumnya biasanya ada tokoh dianggap punya kekuatan lah tertentu. Entah karena desa itu biasanya dibentuk dari 1, 2, 3 keluarga yang beranak pinak gitu kan. Jadi ini yang ditokohkan satu orang mungkin yang paling senior gitu, bisa jadi. Atau mungkin ada tokoh yang sentral yang membentuk desa itu menjadi lebih maju misalnya. Jadi tokoh masyarakat ya. Ada juga misalnya tokoh agama yang karena dia mampu untuk menjadi guru di situ gitu ya. Karena dia yang menjadi tempat bertanya ya. Di desa itu kan biasanya akses pendidikan, akses informasi itu lambat. Ada 1, 2 orang yang terpelajar, itu menjadi bahan untuk orang bertanya ya, orang-orang kampung. Bertanya apa saja kadang-kadang, karena terbatasnya akses ya. Maka tokoh-tokoh utama ini menjadi true leader, pemimpin sebenarnya. Gitu. Jadi yang menentukan hajat hidup orang kampung itu pemimpin-pemimpin yang sudah ada ini. Gitu. Nah, bagaimana kepemimpinan yang cocok di desa yang sudah ada terbentuk seperti itu? Nah, memang jadi tantangan tersendiri ini. Nah, yang paling penting apabila kita masuk dalam ekosistem yang sudah seperti itu adalah bagaimana mengkomunikasikan pemimpin-pemimpin tadi, tokoh-tokoh tadi yang berbeda cara pandang, berbeda perspektif untuk disatukan, untuk dipertemukan. Makanya biasanya di desa yang baik, di desa yang bagus, yang civil society-nya sudah jalan, itu sudah ada forum rebuk desa gitu ya. Jadi ada satu lembaga musyawarah ya, lembaga masyarakat desa untuk dia bertukar pikiran. Kadang-kadang di balai-balai tertentu gitu sambil ngopi-ngopi, orang-orang tua ini sambil main catur ya. Kelihatannya informal, tapi padahal yang dibicarakan adalah problem-problem keseharian masyarakat gitu. Nah, desa sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah melalui leaders forum. Itu sebutnya kalau dalam bahasa manajemen itu leaders forum gitu. Forum kepemimpinan sebenarnya. Tapi kita tidak melihat itu seperti sesuatu yang serius ya. Jadi dilakukan dengan santai gitu. Melalui kesepakatan-kesepakatan informal itu sebenarnya kita bisa mengambil keputusan-keputusan strategik di sebuah perdesaan. Gitu. Tipe kepemimpinan yang cocok adalah ya yang benar-benar melihat pola natural desa tersebut untuk diambil sehingga itu menghindari konflik. Biasanya desa menghindari konflik ya untuk diambil saripatinya mana nih. Habis itu keputusannya baru dijalankan gitu. Pemimpin itu sejatinya adalah dia punya beban tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tanggung jawab yang besar itu? Dia membentuk tim. Jadi ada orang-orang di sekelilingnya, ada orang-orang di bawahnya, ada struktur. Nah, bagaimana struktur itu berjalan? Bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu bisa menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya itu adalah bagaimana cara mendeliver tanggung jawab, bagaimana memberikan perintah, bagaimana berkomunikasi. Nah, itu ada seni, ada cara. Jadi pemimpin yang baik akan pertama berkomunikasi yang baik. Tahu nih bagaimana meminta tanpa memaksa, menyuruh tapi seperti persuasi caranya. Jadi dia paham banget cara yang efektif untuk menggerakkan organisasi yang dia pimpin. Teman-teman mungkin bagaimana menjalani kehidupan di dalam keluarga bisa paham bagaimana ayah kita dulu, ibu kita memerintah. Terus kita bandingkan dengan keluarga yang lain. Nah, di situ ada corak, ada perbedaan. Ayah ibu yang efektif dalam mendeliver tugas, wah, kok di keluarga si A kalau disuruh pekerjaan tertentu, oh anak-anaknya cepet banget nurutnya ya. Nah, itu kan menjadi rahasia tuh. Bisa dipelajari. Biasanya karena tadi ya, keteladanan. Jadi perlu juga tuh. Yang kedua, mungkin si bapak itu ketika memberikan tugas itu clear sekali tugasnya. Harus ngapain,
kapan menyelesaikannya, caranya bagaimana, target selesainya apa. Jelas gitu. Kalau gagal harus ngapain. Terus yang ngerjain kakak, adik, atau anak yang di tengah misalnya. Boleh bersama-sama nggak sih ngerjainnya gitu. Itu detail, sedetail mungkin. Dan biasanya juga mendampingi. Jadi kalau ada problem dari orang yang dipimpin, itu si pemimpinnya bersedia untuk mendampingi, mengasistensi, menjadi coach. Jadi dia bukan sekedar bos gitu, tapi benar-benar true leader, benar-benar pemimpin sebenarnya. Dia memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh yang dipimpin. Semakin punya kekuatan kepemimpinan, maka semakin baik tugas itu terdeliver. Sehingga beban yang dibebankan kepada, atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemimpin itu, kalau dia punya 5 divisi yang harus di deliver, yang harus dibagi-bagi, itu pada akhirnya menjadi utuh, jadi sebuah tanggung jawab yang perfect, yang hebat. Dalam dunia pendidikan, Indonesia punya tokoh pahlawan, namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan 3 konsep kepemimpinan yang dipakai oleh sekarang Kemendikbud ya. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberikan keteladanan, di tengah memberikan contoh dan dengan karya, di belakang menyemangati. Nah, yang terakhir ini dipakai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan di sekolah-sekolah ya, dengan logonya Tuturi Handayani. Anak-anak sekarang nih secara umum ya, karena banyak saluran digital yang visual gitu, rata-rata ingin tampil ke depan aja gitu. Jadi ingin jadi artis, ingin jadi selebritis, ingin banyak-banyak followers karena ingin diikuti. Padahal Ki Hajar Dewantara mengajarkan keteladanan gitu. Leader creates leaders, but celebrity only creates fans. Jadi pemimpin akan menghasilkan pemimpin lagi. Nah, kalau artis, selebriti, dia menghasilkan fans, likers, and haters. Jadi kalau ada orang yang ya dia merasa bahwa dia pemimpin, tapi dia menganggap bahwa orang yang mengkritisi dia sebagai haters, dia bukan pemimpin tuh. Sebenarnya dia merasa sebagai artis, sebagai selebritis. Jadi orang harus setuju terus dengan dia. Orang harus mengikuti terus dengan dia. Gitu. Padahal kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bukan begitu. Yang namanya pemimpin, ya memang menderita. Kalau istilah Agus Salim, ya Ki Haji Agus Salim ya, pahlawan. Pemimpin itu jauh lebih menderita, lebih sulit. Karena apa? Harus berempati terhadap banyak orang yang dipimpinnya. Harus merasakan. Kalau rakyatnya makannya misalnya cuman 1 piring sehari, dia mungkin harus bisa merasakan itu. Atau mungkin nggak makan sama sekali. Karena banyak rakyatnya nanti yang kelaparan. Sampai seideal itu ya, tentu sulit ya zaman sekarang. Tapi di situ menggambarkan bahwa dia bisa berempati terhadap rakyat yang dipimpinnya, orang yang dipimpinnya. Nah, problem sekarang ini dengan teknologi digital, ya, orang makin visual, orang ingin tampil ke depan, ingin jadi panggung, ingin cari panggung. Seolah-olah itulah pemimpin, padahal itu bukan pemimpin, itu menjadikan dia selebriti. Jadi hanya tampil ke atas panggung. Belum tentu menjadi true leader, menjadi pemimpin yang efektif. Jadi konsepnya Ki Hajar Dewantara ini sangat komprehensif sekali. Dan walaupun bahasanya kuno gitu ya, tapi sangat kontekstual dengan zaman sekarang dan yang akan datang.